selamat malam. Kembali lagi di Ngobrol Awardi, podcastnya Kelurahan LPDP UGM di episode yang ke-6. Nah, ini kan sebelumnya kita bersama Mas Sandi sama Mas Fakih. Nah, jangan khawatir, mereka pasti kembali kok. Kayaknya mereka lagi sibuk ngurusin tugas akhir atau apa gitu. Jadi, sementara kita yang gantiin sebagai hostnya, saya Riza, dengan rekan saya Mbak Ajida. Nah, di sini kita kedatangan tamu jauh dari Washington DC ya, Mbak ya? Ya, aku kuliahnya di kampusku di Washington DC. Namanya Mbak Mei. Nama lengkapnya siapa, Mbak? Susah soalnya. Nama lengkapku, ya, it's quite rada-rada bule ya nama gue. Iya, kayak Meilen. Meilen lengkapnya, Mbak. Meilen Lout. Apa nama belakangnya itu kok? Ya, nama belakangnya agak susah juga ya. Iya. Lout, L-O-U-T-H. So, Lout. Gimana Mbak sekarang keadaan di US dengan COVID dan sebagainya itu gimana Mbak sekarang? Oke, kalau generalnya sih aku baca-baca berita juga ya bahwa ekonominya US turun. Cuman aku karena bukan orang ekonomi jadi nggak notice banget turunnya gimana. Cuman dampak yang paling terlihat tuh ada PHK lumayan banyak. Karena kayak misalnya kayak restoran itu sudah tutup sekalipun sudah reopen tapi belum semuanya pada buka. Terus kebanyakan sih restoran kayak misalnya McD atau misalnya Popeye itu masih drive-thru. Jadi mereka tidak mengizinkan customer-nya masuk. Jadi drive-thru pesan dari luar, order terus bayar terus ngambil gitu. Jadi tidak masuk di dalam. Terus protokol kesehatannya juga cukup tinggi ya. Kayak misalnya ke grocery store, kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk. Kayak gitu. Kalau misalnya naik Uber, kalau di sini Uber ya, nggak ada Grab nih. Uber juga harus ya. Jadi yang kalau dulu kan di bangku depan di samping supir bisa orang duduk kan, sekarang nggak bisa. Hanya boleh di belakang gitu. Terus harus dengan masker juga yang kayak gitu. Protokol kesehatannya cukup dijaga. Mereka sudah mulai reopen. Tapi tetap gitu kayak misalnya di gardennya atau parknya masih tidak boleh ada kayak piknik yang jumlahnya dalam jumlah besar, itu masih tidak boleh. Terus masih harus masker dan sebagainya sih. Tapi kasusnya naik juga, masih naik gitu. Jadi makanya kemarin kan kampus-kampus tuh sebenarnya hybrid juga udah mulai banyak gitu. Tapi beberapa juga kembali full online gara-gara kasusnya naik dengan cepat sih gitu. Kalau kuliah masih full online juga ya Mbak ya? Iya, terakhir kemarin kan aku summer class masih full online. Terus dari kampus itu sudah pengumuman hybrid kan. Pengumuman hybrid, tapi karena yang tadi aku bilang kasusnya naik, jadi baru minggu kemarin diumumkan kalau bakal full online lagi. Tapi itu kayak apa ya, kayak roller coaster gitu loh. Jadi kayak handphone gitu harus tetap on. Tiap kali terima email tuh kayak, aduh ini infonya apa lagi ya, kayak gitu. Karena bisa sehari tuh emailnya dari advisor, terus emailnya dari college-nya sendiri, emailnya dari bagian international student juga gitu. Jadi mereka biasanya kasih tahu informasi-informasi terbaru. Biasanya beberapa profesorku juga buat pertemuan sebelum. Jadi kemarin mereka minta Zoom untuk settle kelasnya, student mau kelasnya seperti apa kayak gitu. Jadi kayak tukar opini dengan dosennya. Karena ini online dan ini juga baru bagi semua, jadi sebisa mungkin untuk semua orang nyaman gitu loh. Jadi student tuh maunya kalian mau kelasnya seperti apa gitu. Ditambah dengan dosennya seperti apa. Terus kayak ada mata-mata kuliah yang, karena aku environmental science ya, jadi sebenarnya ada mata kuliah yang menuntut aku harus ke lapangan, praktek lapangan gitu. Tapi karena COVID, jadi itu nggak bisa juga gitu. Jadi dosennya berusaha untuk ngatur bagaimana supaya ilmu yang kita dapat itu tetap tersalurkan, maksudnya tetap lengkap gitu loh, paketnya tetap lengkap sekalipun kita nggak praktek lapangan. Terus kalau kuliah di sini tuh biasanya ada guest untuk di kelas, ada tamu yang bisa hadir di kelas. Tapi karena COVID nggak bisa juga gitu. Jadi mereka dari awal sudah setting student maunya seperti apa. Apakah audio dari pembicara itu direkam dan dikirim, atau mau ngatur waktu dengan pembicaranya untuk dia live Zoom, atau kita punya Blackboard biasanya juga untuk dipakai. Kayak gitu. S1-nya berarti environmental science? Enggak? No, S1 aku kehutanan, forestry. Oh, yang di Patimura? Ya.
Mbak boleh cerita sedikit dong dulu kan S1-nya kan di Pati, terus jurusannya kehutanan di Fakultas Pertanian. Nah, lulusnya itu tahun berapa? Terus kok bisa berencana atau istilahnya kecebur lolos LPDP itu gimana, Mbak? Kecebur. Soalnya kan kalau aku baca CV-nya kan jarak antara kuliah dengan lulusnya itu lumayan gitu loh kalau dilihat-lihat. Ya, Jadi jauh kan. kayak seolah-olah itu kayak ya udahlah kuliah gitu kayak gitu ya aku nganggapnya ya Mbak ya. Kayak ada kesempatan masuk gitu. Bukan dari S1-nya berencana langsung gitu, enggak gitu ya. Oh, oke. Sebenarnya sih kalau misalnya mimpi kuliah lanjut S2 sudah lama banget. Aku memang targetnya dari dulu adalah aku harus S2 gitu. Cuman waktu kalau kuliah ke luar negeri itu aku fight banget. Maksudnya pengen banget itu ketika aku semester 3. Aku sekitar tahun 2007 deh karena aku angkatan 2006. Nah, pengen ke luar negeri dan aku targetnya memang US. Terus aku mulai ngomong ke orang tuaku, ke papa mamaku tuh, papaku masih, karena waktu itu aku masih semester awal, dia masih santai-santai aja gitu. Oke, fine gitu. Tapi pas kesini-sini aku masih ngomong, waktu itu mungkin dia mikir aku nggak serius ya gitu. Terus aku ngomong lagi, terus dia bilang jangan luar negeri deh, Indonesia aja gitu. Karena aku anak bungsu kan. Aku anak bungsu. Kenapa? Itu kapan ketika kamu memutuskan? Aku udah mulai mau masuk semester akhir tuh 2010 gitu. Udah lama berarti ya? Aku bilang kan aku mau kuliah di luar. Papaku bilang jangan deh di Indonesia aja. UGM aja karena kakakku lulusan UGM juga kan. Terus UGM aja gitu. Ya aku tidak ini cuma aku bilang aku pengen ke luar negeri karena aku pengen experience-nya sebenarnya, pengalamannya gitu. Tapi waktu itu perbedaannya adalah akses internet di wilayah timur itu berbeda dengan akses internet di wilayah Indonesia Barat gitu loh. Jadi kayak misalnya kita juga terlambat dari segi informasi, bagaimana untuk cari sesuatu dan sebagainya. Jadi waktu itu aku coba daftar-daftar yang lain, terus aku dapat korespondensi dengan salah satu profesor di Cambridge, London. Tapi waktu itu nggak bisa juga. Oh, bukan juga. Bukan Yale. Soalnya aku baca itu kok kamu masuknya di Yale University, sementara sekarang kan di American University kan? Iya, aku tuh dulu pernah dapat korespondensi dulu setelah aku lulus ya. Setelah aku lulus, aku tuh dapat pertama sih korespondensinya dengan salah satu prof dari Cambridge University. Cuman waktu itu nggak bisa juga, soalnya aku belum dapat beasiswa gitu. Aku belum dapat beasiswa waktu itu. Jadi mereka tuh mengharuskan ada bukan budget sih, dia bilangnya berangkatnya dengan uang sendiri, nanti semester 2 baru mereka akan usahakan beasiswa. Oh my god, aku tidak mampu mengcover itu gitu. Terus akhirnya aku mutusin kerja dulu deh, cari pengalaman dan sebagainya gitu. Karena kalau fresh graduate menurut aku kayak misalnya kuliah di luar negeri tanpa pengalaman juga rada-rada serem ya. Even ada kayaknya ada Wordy yang bisa berhasil dan itu amazing gitu. Tapi akhirnya waktu itu nggak kepikiran langsung LPDP aja atau cari beasiswa di Indonesia gitu? Aku sama sekali tidak kepikiran LPDP waktu itu. Waktu itu aku nggak kepikiran. Gitu, karena kan LPDP itu baru buka kalau aku nggak salah 2012 ya, baru jalan. Kalau aku nggak salah. Jadi itu yang tadi aku bilang, karena aku hidupnya di daerah timur dan terlambat informasi yang kayak gitu. Jadi kayak update-nya nggak secepat yang teman-teman di Indonesia Barat gitu. Jadi ya aku sambil cari-cari sambil cari kerja ini. Terus akhirnya tuh aku dari aku kuliah memang karena aku pelayanan ya. Aku di Christian Foundation di Ambon, jadi kayak setelah aku lulus kuliah aku masih pelayanan sambil cari kerja. Terus 2013 aku masuk di PU fasilitator. Terus setelah itu papaku masih nggak izinin tuh untuk kuliah ke luar negeri, Indonesia aja gitu katanya. Tapi belum tahu LPDP, maksudnya belum mengarah ke LPDP. Belum, sama sekali belum. Aku lupa sih tahun ke berapa ya, kayaknya aku notice LPDP itu sekitar 2015 2016 kayaknya.
notice banget gitu bahwa ada LPDP dan baru cari-cari informasinya gitu. Dulu yang aku notice itu Fulbright. Oh Itu iya. yang aku Oh notice ya, pertama banget aku notice itu Fulbright gitu. ya, ya. Terus karena memang negara tujuan gue Amerika ya gitu. Jadi aku notice pertama kali adalah Fulbright gitu. Tapi karena waktu itu aku masih kerja, jadi aku pikir ya udah kerja aja dulu untuk pengalaman dan sebagainya. Karena kerjaan aku berhubungan dengan Amerika juga sebenarnya. Jadi aku ngurus sertifikat ikan yellowfin tuna. Kalau Indonesia tuna sirip kuning. Jadi aku kuliahnya S1 forestry, aku kerja di NGO-nya perikanan. Ya, cross kan. Jadi karena waktu itu aku berurusan sama Amerika juga, jadi aku pikir itu peluang juga sih sebenarnya untuk menambah di CV aku gitu. Untuk menambah di CV aku dan membantu aku berinteraksi dengan masyarakat. Kok bisa Terus, meyakinkan orang tua akhirnya boleh gitu? Terakhir tuh 2016 aku udah mantap banget bahwa aku mau ini. Terus aku ngomong dengan papa aku, terakhir dia bilang oke boleh, dengan tapi Fulbright apa yakininnya dengan pokoknya LPDP? aku nggak meyakinkan dengan beasiswa apapun. Pokoknya intinya aku pengen keluar negeri gitu. Aku pengen S2-nya keluar gitu. Rebel Dan banget dan negara tujuanku adalah US gitu. Kalau nggak US berarti Europe. Waktu itu tuh aku targetnya Italia. Gitu. Itu berapa lama Mbak meyakinkan ayahanda gitu untuk memperbolehkan? Aku baru dapat restu itu 2016 dan itu pun hanya Australia, dia bilang, karena Australia deket ya dari dekat Indonesia. ya. Jadi kayak kamu bisa pulang atau misalnya bisa dikunjungin keluarga. Hitung-hitung tiketnya juga lebih murah kalau dibanding ke US gitu kan. Ya benar. Terus aku bilang karena kalau aku tipe yang kalau ngomong dengan papaku cukup, jadi aku diajarkan untuk berpikir kritis. Jadi itu yang aku pakai juga gitu ke papaku. Papa harus kasih alasan ke aku yang cukup logik kenapa aku tidak boleh ke US. Kalau cuman alasannya jauh, berarti aku nggak bakalan bisa dewasa dong gitu untuk ini gitu. Jadi akhirnya dia masih oke, Australia aja, luar negeri tapi Australia gitu. Papa masih ada, Mbak? Papaku meninggal di saat aku dapat tahun dimana aku dapat beasiswa 1 bulan setelah pengumuman LPDP. Jadi papaku udah meninggal. Gitu. It's okay. Jadi pas aku dapat pengumuman LPDP terus aku bilang ke papaku kan, aku dapat beasiswa ke US. Terus dia nanya, kenapa nggak Australia? Terus aku cuma bilang, aku bilang, papa tahu kan aku lebih suka US daripada Australia. Kalau aku bisa milih, Australia itu akan jadi negara terakhirku gitu. Kalau dari semua negara yang gue pilih, Australia jadi negara terakhir gitu. Terus oke deh, akhirnya deal gitu. Oke, boleh gitu. Tapi dengan kayak harus jaga diri, harus apa, gini-gini. Jadi papa tuh banyak nanyanya gitu. Kalau sekarang itu di apartemen baru tinggal sendiri? No, aku tinggalnya dengan landlordnya. Ada sih orang mana? Kenapa? Orang mana? Orang Indonesia. Tapi sudah citizen US kalau aku nggak salah. Lebih aman? Sih, lebih safe. Karena sama-sama Indonesia. Sebenarnya di sini tuh kalau bermasa tidak itu tidak berpengaruh ya, karena kita juga dilindungi karena itu kita punya kita punya visa. Jadi dan sekolah punya yang namanya ISSS, International School and Scholar Service. Jadi kita bisa mengajukan pengaduan kalau misalnya kita bermasalah dengan rumah tempat kita tinggal dan sebagainya gitu. Itu sih. Tapi kalau jatuhnya jadi kayak safety dan enggak sih sebenarnya bukan dari rumahnya, kayak misalnya kalau aku pribadi kayak lingkungannya, kalau kayak keluar malam itu sih rada-rada takut. Karena kuliah S2 di sini aku kuliahnya malam. Sore sih sampai malam kayak gitu. Kelas malam gitu ya Mbak ya berarti ya belajarnya? Iya. Jadi biasa kelasnya start 5:30 sampai beresnya jam 8. Mbak ini dong, iya, biar buat teman-teman gitu yang nonton ini atau yang dengerin ini, biar bisa lolos di kampus di US gitu. Kalau Indonesia kan udah banyak
Kalau buat di US kan Bagi-bagi tips, Mbak. iya, siapa tahu PS3 Kalau bisa di sana. Amin. amin Iya, Mbak. ya. Kalau US itu kemarin sih aku pertama kayak ikut kegiatan dengan KBRI juga, dan mahasiswa Indonesia tuh sedikit yang mau ke US, mereka lebih banyak milih ke Europe. Saya ya istilahnya kadang jungkir balik gitu. Kalau tipsnya sih pay attention untuk semua requirement yang mereka minta gitu menurut aku, karena dia apa ya, beda jurusan itu beda requirement. Misalnya satu kampus tapi beda jurusan, dia misalnya requirement IELTS-nya berbeda, atau dia minta ada yang harus nulis proposal dulu. Terus kalau kayak aku environmental science, kemarin beberapa jurusan yang dia minta harus dapat profesor, beberapa kampus dia minta harus dapat profesor dulu, padahal aku masih master gitu. Jadi requirement itu yang perlu. Terus kayak misalnya CV atau resume itu juga harus ditulis berdasarkan American Standard biasanya. Jadi belajar kalau perbedaan aku temuin sih perbedaan cukup jauh antara CV di Indonesia dan CV yang US minta gitu. Cukup jauh. Kalau Indonesia kan kadang kita pertama tuh perbedaannya foto. Indonesia kan kita harus pasang foto ya, terutama kayak untuk cari kerjaan tuh fotonya harus ada. US no. Nggak pakai Never foto. put your picture. Nggak boleh ada foto. Tadi kita udah bicara banyak nih ya soal gimana tips trik masuk US gitu, terus gimana tentang kuliahnya Mbak di US. Nah, ini sekarang gimana sih Mbak kegiatan sehari-hari Mbak di US gitu dengan teman-teman, ataukah dengan kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan di sana? Itu gimana sih Mbak? Bisa tolong ceritain? Oke. Kalau pas pertama kali aku kesini tuh aku ikut program namanya American Buddy. Itu kayak dia Apa, Mbak? sedikit mirip dengan American? kenapa? American apa? American Buddy. American Buddy. Oh, Jadi Buddy itu badan. tuh no, Buddy Buddy. Oh, ya. BUDDY. Oh, Buddy. Oh iya, Buddy Ya. guys. Oke. Nah, gitu. Terus jadi itu tuh kayak kita belajar kayak pertukaran culture. Jadi lebih mirip kayak gitu. Jadi kita dapat teman diskusi dengan anak-anak US. Jadi misalnya dalam 1 minggu 1 kali pertemuan, bisa nongkrong di kafe atau bisa nonton basketball tapi di dalam kampus ya, karena hall basketballnya di dalam kampus. Terus bisa nongkrong sambil share culture. Jadi aku share culture-nya Indonesia, dia share culture-nya US juga. Cuman karena aku nyampenya Januari, terus pas setelah kegiatannya tuh baru mulai 2 atau 3 minggu gitu. Terus spring break kan, spring break itu libur, terus nggak bisa ketemu pas libur karena kita sama-sama punya kegiatan. Waktu itu aku ke New York, dia juga ada kegiatan yang lain gitu. Pas balik udah nggak bisa ketemu, tapi masih kontak-kontakan lewat WhatsApp. Yang kayak gitu. Jadi kita punya WhatsApp group. Terus aku daftar untuk beberapa kegiatan volunteer sebenarnya, tapi gara-gara pandemi juga nggak bisa gitu. Kayak cherry blossom, terus kegiatan di museum, tapi semuanya di cancel gara-gara pandemi. Pas pandemi aku kegiatannya karena stay at home, jadi paling keluar kalau mau belanja, sama beberapa kali hangout. Aku kayak ke taman pas sudah reopen. Terus baca buku, tapi bukan jurnal ya. Gue nggak baca jurnal pas libur. Okay. Aku baca buku personal bukunya gitu. Untuk buku sendiri, sama aku ikut kegiatan volunteer 2 minggu sekali, kerjasama antara county. Di sini county itu mirip apa ya? Kayak kabupaten. Oh iya. Jadi wilayah kayak kabupaten tuh dengan Indonesian Muslim community. Jadi mereka kerjasama untuk memberikan bantuan. Jadi county itu memberikan bantuan bagi orang-orangnya, bagi masyarakatnya. Nah, Indonesia community itu yang bagiannya menyalurkan untuk orang-orang Indonesia. Jadi aku volunteer di sana untuk, karena drive-thru juga ya, jadi orangnya datang, kita cuman mereka cross-check nama, jadi udah daftar sebelumnya, kita cross-check nama, terus barangnya diangkut ke mobil mereka. Jadi ngangkat-ngangkat barang, kayak gitu. Asik ya? Gitu, itu. Asik ya? Ya, soalnya boring juga kan di rumah. Interaksinya dengan, maksudnya orang asli sana kan, Mbak?
Iya, orang Indonesia juga sih sebenarnya kegiatan itu, orang Indonesia. Masih orang Indonesia karena perkumpulan orang Indonesia yang menanganinya, tapi ada juga sih yang native. Terus ada juga sih anak orang Indonesia tapi bahasa Indonesianya little little I can. You know little little I can karena udah lahir dan besarnya di sini gitu kan. Gitu. Jadi ya kegiatan aku seperti gitu. Lebih banyak sih kalau di rumah aku baca buku aku atau dalam seminggu aku 2 sampai 3 kali sepedaan. Terus nonton YouTube. Gitu sih. Ya, everyday. Ya kegiatannya kadang rebahan seharian gitu. Gitu sih kegiatannya. Nah itu selama di US apa sih Mbak yang dikangenin dari Indonesia gitu? Ada hal-hal yang bikin kangen gitu sama Indonesia atau sama Maluku gitu, kampung halaman? Indonesia kalau kangen pasti keluarga aku ya. Keluarga, Iya. cuman kayak teknologi cukup membantu bisa video call gitu. Yang paling tidak bisa terobati bagi aku sih alamnya Indonesia gitu. Kayak karena aku suka traveling dan dasarnya adalah target travelingku adalah nature, jadi kayak aku suka alamnya Indonesia, gimana sunsetnya, sunrise-nya. Kalau di Maluku kan di belakang rumahku juga bisa dapat sunset yang cantik gitu kan. Dikelilingi pantai gitu. Terus kalau makanan tidak terlalu juga ya, karena aku maksudnya aku masak makananku sendiri, jadi masih bisa aman lah ya. Masih bisa kadang-kadang campur antara Indonesian food dan Western food, masih aman kalau food. Cuman paling pengennya traveling sih. Aku pengen ke alamnya sebenarnya. Nah, tadi kan Mbak udah cerita tentang pekerjaan, sedikit menyinggung. Jadi kerjanya setelah lulus kerja, terus baru daftar S2. Nah, ada satu kayak semacam, ini apa sih nyebutnya, Masyarakat dan Perikanan Indonesia itu yayasan atau apa. Nah, itu kayaknya di tulisan Mbak itu yang menurut saya itu ketika aku baca itu kayak outstanding gitu. Nah, itu apa gitu? Itu kayak yang itu NGO. itu kayak yang membawa Mbak Mei gitu. Itu NGO sih sebenarnya. Dia pusatnya di Bali, kantor pusatnya di Bali. Cuman dia punya site di beberapa provinsi, Maluku, Sulawesi, Lombok masuk. Mana lagi ya? Maluku Utara juga terakhir kayaknya aku tahu ada deh gitu. Nah, dia dulu CSR-nya salah satu perusahaan ekspor ikan, Anova namanya. Dia bekerjanya dia lebih ke nelayan kecil sebenarnya. Jadi mengembangkan kehidupan nelayan kecil. Nah, dari MDPI itu aku ngurusnya pertama adalah data collection. Jadi sebenarnya data collection itu berhubungan dengan namanya sustainability. Jadi mendata bagaimana berapa jumlah ikan yang didapat oleh nelayan, by catch-nya atau tangkapan sampingannya berapa, berapa waktu yang dibutuhkan ditempuh untuk mendapat jumlah ikan segitu, dan berapa minyak yang dihabiskan. Dari situ kita bisa mengakumulasi dan menghitung prediksi ya, karena ikan itu nggak bisa dihitung pasti gitu, nggak bisa matematika 1 tambah 1 2, nggak bisa, kita penggunaannya prediksi. Nah, dari data-data collection itu dibuat prediksi untuk WPP, wilayah penangkapan tertentu. Misalnya jadi data itu akan dikembalikan lagi ke nelayan. Setelah dianalisis sama kantor, dia akan dikembalikan ke nelayan. Oh, ternyata kalau di daerah sini nih bulan-bulan segini jumlah ikannya tuh meningkat kayak gitu. Jadi jarak tempuh atau jarak melaut, waktu melaut dari nelayan juga tidak terlalu jauh gitu. Seperti itu. Jadi terus lebih juga yang tadi aku bilang, aku ngurusnya Ecolabel Certificate seperti Sustainable Certificate untuk yellowfin tuna. Nah, itu dia pertama kali di dunia itu ada di Indonesia dan di Maluku. Nah, ya jadi sertifikat itu lumayan susah ya, karena dia international standard yang dibawa ke local standard. Jadi mereka mengcombine antara American Standard adalah produk harus bisa sesuai dengan American Standard untuk masuk ke pasar Amerika, karena ikannya diekspor ke Amerika. Tapi bagaimana orang-orang masyarakat lokal itu bisa sampai capai target ini? Nah, itu nggak gampang waktu itu. Jadi ngurus-ngurusnya bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan perusahaan. Bagaimana sebenarnya lebih ke, aku pikir mendidik masyarakat untuk menjadi masyarakat yang smart.
karena prosesnya transparan. Semuanya harus terbuka. Nelayan harus tahu, terus seluruh kegiatan harus berjalan dengan baik, dan yang paling penting adalah mereka care banget dengan lingkungan. Jadi persyaratan untuk bisa dapat sertifikat itu, nelayan sama sekali tidak boleh menangkap hewan ATP. Hewan-hewan ATP itu kalau di Indonesia apa ya? Hewan-hewan yang dilindungi. Jadi kayak turtles, terus hiu beberapa jenis ya, terus kayak misalnya parimanta, burung beberapa jenis. Jadi kita akan memperkenalkan ke masyarakat jenis-jenis apa aja sih yang dilindungi dan tidak boleh ditangkap. Kalau misalnya terjadi misalnya nyangkut di kailnya mereka, itu apa yang harus dilakukan? Sampah sangat pay attention, sampah tidak boleh dibuang di laut. Jadi itu tuh ditelusuri semuanya, traceability-nya cukup bagus gitu. Jadi kita selalu bertanya ke mereka yang kayak gitu, dan memberitahukan kalau misalnya kadang kan yang aku suka dari program itu adalah menjelaskan ke masyarakat, termasuk ke anak sekolah. Jadi kita pernah punya kerjasama dengan sekolah, kita buat sosialisasi tentang konservasi hewan-hewan ATP atau hewan-hewan yang dilindungi. Kenapa sampai jenis-jenis itu tuh harus dijaga gitu. Jadi kita nggak hanya bilang bahwa oh bapak nggak boleh nangkap penyu atau nggak boleh makan telur penyu. No, kita akan menjelaskan kenapa nelayan atau masyarakat, kenapa anak-anak sekolah itu diajarkan untuk melindungi jenis-jenis ini gitu. Apa dampaknya untuk ekosistem secara keseluruhan dan apa dampaknya untuk masyarakat itu sendiri gitu. Jadi karena dia berkonsentrasi banget dengan konservasi, jadi aku suka banget sebenarnya. Kalau karena sekarang aku suka statusnya konservasi. Mbak Mei di MDPI ya, Pak? Aku udah resign, bro. Resign ya? Aduh. Oke. Aku resign karena Ya. untuk LPD, untuk kuliah gitu. Kan tadi sudah bahas ini ya Mbak ya, bahas tentang kegiatan US segala macam, terus tentang polisi pemerintah sana tentang COVID gitu. Nah kalau untuk dari kampus sendiri gitu Mbak, itu ada polisi tersendiri nggak Mbak? Ada peraturan tersendiri? Kan ada isu-isu tuh katanya untuk mahasiswa internasional ya Mbak ya, khususnya Iya. isu-isu di deportasi itu gimana sih Mbak gitu? Itu yang gimana kayak roller coaster sebenarnya. Gimana Mbak? Itu kayak hidup di roller coaster gitu loh. Tidur nggak tenang gara-gara peraturan itu gitu. Jadi pas awal Juli itu pengumuman dari imigrasi dan bea cukainya imigrasi dan bea cukainya Amerika gitu. Dia bilang bahwa international student itu apa ya, kasusnya kalau misalnya kita ambil online kelas full, itu berarti kita harus keluar dari United States. Tidak boleh ada di United States gitu. Bahasa kasarnya deportasi gitu. Bedanya kelas full itu course maksudnya ya? Enggak, maksudnya online. Iya, pokoknya semuanya online gitu. Jadi tidak ada tatap muka gitu. Oh, kalau semua online wajib deportasi gitu kata dia. Wajib tinggalkan United States atau kamu ditransfer ke kampus yang punya hybrid atau tatap muka. Ya kan? Nah, semua orang panik dong. Semua orang tuh panik. Ini apa gitu. Nah, pertama kali aku notice pemberitahuan itu tuh dari grup mahasiswa. Jadi mereka capture, terus mereka kirim. Nah, aku masih, karena belum ada pemberitahuan dari kampus, tunggu dulu. Tiba-tiba 1 jam kemudian email dari yang tadi aku bilang ISSS, International Student Scholar and Scholar for Service gitu. Jadi dia bagian yang mengurus international student. Jadi untuk I-20-nya, untuk visanya, untuk semuanya berurusan sama ISSS gitu. Emailnya dari dia bahwa memang itu benar gitu. Padahal sebelum itu, kalau aku nggak salah, 2 hari sebelumnya itu Harvard baru mengumumkan bahwa mereka full online. Akhirnya semua kampus tuh pada rempong gitu. Jadi, tapi untungnya tuh kampus di sini mereka berusaha sebisa mungkin untuk menenangkan studennya. Jadi mereka bekerja cukup cepat dan mereka buat meeting. Jadi mereka punya Zoom meeting, kami punya Zoom meeting yang untuk seluruh international student join, dan kita boleh tanya apa saja ke bagian kampus. Kalau mereka bisa jawab langsung, mereka akan jawab. Kalau di hold, mereka akan diskusi dan sebagainya, dan mereka kasih tahu tindakan apa yang mereka buat gitu. Jadi waktu itu Harvard sama MIT kalau aku nggak salah ya. Yang aku ingat banget sih Harvard. Mereka langsung mengajukan melaporkan balik gitu. Jadi kayak istilahnya balik ke pemerintah untuk
Sementara kampusku sendiri mereka bekerja sama dengan kampus-kampus yang lain untuk mengirim buat petisi dan sebagainya. Bahkan waktu itu kampusku sempat kirim email ke international student untuk buat seperti petisi untuk bagaimana supaya bisa membatalkan polisi itu. Nah, setelah itu mereka juga kasih tahu bahwa seluruh embassy embassy dari negara-negara luar itu sementara bersurat dan mencoba untuk bagaimana berinteraksi dengan pemerintah US untuk bisa membatalkan atau setidaknya change lah regulation itu waktu itu. Waktu itu aku pokoknya semua orang pada panik sampai waktu itu anak-anak Maluku tuh punya Zoom meeting sendiri untuk bagaimana nih informasi dari setiap kampus untuk membackup kami masing-masing gitu. Ya kemungkinan terburuk adalah back to Indonesia ya. Go back to Indonesia gitu. Kemungkinan terburuk gitu. Sekalipun waktu itu mikirnya ya nggak mungkin juga karena kan international student di Amerika itu bukan hanya dari Indonesia gitu. Dari berbagai negara. Jadi otomatis negara-negaranya nggak akan tinggal diam gitu. Pasti mereka akan ini juga. Terus kampus-kampus juga nggak bakalan tinggal diam gitu. Tapi tetap aja ya kemungkinan terburuk sampai teman-temanku ada yang gimana nih kalau pulang tinggal di mana gitu. Kalau pulang kota mana yang akan didatangin gitu. Cari alternatif sinyal terbaik kalau kami online gitu. Gitu kan, jadi udah pada mikir kayak gitu. Aku udah kalau nggak Bali, nggak Jogja, Jakarta, gimana udah mikir alternatif kota yang misalnya bakal dipulangkan gitu. 1 minggu setelahnya dapat email bahwa polisi itu dibatalkan. Jadi sebelum hari berlakunya. Iya, jadi seminggu berlakunya. Hari di mana harusnya mereka naik sidang antara Harvard dan American government. Hari itu dibatalkan. Jadi pengumumannya tuh aku ingat banget tanggal 6 Juli kalau aku nggak salah. Polisi itu keluar tanggal 13 itu dibatalkan. Jadi dapat email dari kampus tuh kayak wow, it's amazing, kayak selamat gitu ya. Kayak selamat, pengen loncat-loncat gitu. Akhirnya bisa tidur dengan tenang gitu. Tiba-tiba 1 minggu berikutnya dapat email lagi dari kampus bahwa Departemen Pertahanan Dalam Negeri Amerika itu dia keluarkan polisi yang baru bahwa international student boleh tinggal di US ketika dia mengambil kelas yang online tidak lebih dari 1. Gitu. Jadi kayak misalnya aku ngambil 3 mata kuliah, hanya boleh 1 yang fully online, 2-nya harus hybrid atau tatap muka di kelas. Wow. Sementara berarti kampusnya mau nggak mau ini ya, kampusnya harus menyesuaikan. Iya, kampusnya harus hybrid gitu. Sementara aku dari 3 mata kuliah yang aku ambil itu 2-nya sudah approve online. Wow. Jadi dengan otomatis aku tidak masuk dalam daftar itu. I should go back to Indonesia. Serius? Iya waktu itu gitu. Terus jadinya aku langsung di hari yang sama aku email advisorku. Aku bilang ke advisorku, aku dapat email dari International Service bahwa aku tidak bisa mengambil kelas yang online tuh lebih dari 1. Hanya boleh 1 gitu. Sementara profesorku sudah approve, sudah bilang bahwa 2 dari kelas ini tuh online gitu. Jadi aku cuma punya tinggal 1. Jadi otomatis apakah aku harus bagaimana? Apakah aku harus mengganti mata kuliah atau aku harus bagaimana? Nah, waktu itu langsung dia bilang tunggu, dia akan discuss dengan bagian yang bertanggung jawab gitu. Jadi email-email di hari yang sama juga dia balas. Mereka diskusi, Mailen tidak masalah, mereka akan mengcover aku sehingga sekalipun aku tidak mengganti mata kuliah, aku bisa tetap stay di US. Karena mata kuliah yang aku ambil itu untuk memenuhi, memang ada di SKS-ku gitu. Dan harus diambil. Berikutnya lagi, keputusan itu dibatalkan lagi. Gara-gara kasus COVID naik dan kampus harus online, fully online gitu. Jadi keputusan, jadi kayak di roller coaster gitu. Jadi dari pihak ISS tuh, ISS tuh sampai email bilang gini, kami minta maaf gitu karena kayak peraturan tuh diganti-ganti sehingga kalian merasa tidak nyaman gitu. Ya kayak tidur tuh mimpi, aduh jangan-jangan besok pagi gue harus ngangkat koper lagi gitu. Cabut dari US gitu. Jadi kayak ganti, tapi dinamis banget ya Mbak ya. Iya.
cukup kooperatif ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya ada siswanya tidak tenang, mahasiswa akan langsung email dan mereka akan buat pertemuan Zoom kayak gitu, Zoom meeting. Sistemnya webinar gitu. Jadi kita boleh mengirim pertanyaan sebelumnya dan mereka akan jawab, atau kita juga bisa bertanya pada saat langsung. Dan mereka akan kasih tahu, oh ini langkah-langkah yang kita ambil untuk tetap mengamankan kalian. Kayak gitu. Jadi mereka berusaha sebisa mungkin untuk mengcover student needs. Kadang sih itu yang bikin tenang. Selama 7 bulan di situ dan kepotong pandemi itu, kuliahnya berapa semester, Mbak? Baru 1 semester ya berarti? Aku 1 semester baru. Nah, itu udah dapat apa? Oh, dapatnya pertama stres gara-gara pandemi ya. Kalau kayak menurut sih kayak aku belum banyak dapat banyak hal gitu, karena kelas tiba-tiba berubah online, jadi kayak shock juga. Terus beberapa planning terkendala karena sebelum pandemi itu kan aku punya grup project sebenarnya. Grup project yang mengharuskan aku berinteraksi dengan lebih dari 100 orang atlet yang ada di kampusku, atlet basket. Tidak basket sih, pokoknya atlet lah yang ada. Jadi aku harus diskusi dengan mereka, nanya-nanya, karena ada project dari mata kuliah yang mengharuskan aku gitu. Nah, gara-gara pandemi itu dibatalkan gitu. Pandemi itu dibatalkan, jadi kita pilihnya adalah mengirim email. Nah, email itu kan jadi feedback yang kita dapat juga tidak seperti yang misalnya kalau kita datangin langsung orangnya kayak gitu. Jadi itu sih kendalanya. Terus paling terasa adalah bahasa Inggrisnya tuh kurang terpakai gitu. Karena kalau misalnya everyday kamu keluar berarti kayak naik bus otomatis akan speak English. Naik kereta speak English, ketemu orang di kampus beli kopi atau apa tetap akan speak English kan. Kalau stay di rumah maka tidak, Englishnya nggak kepake gitu loh. Jadi kayak berasa stres sendiri gitu. Terus kuliahnya tiba-tiba juga change. Kayak misalnya kalau group discussion di sini tuh sangat-sangat membantu sebenarnya. Karena itu dapat teman gitu. Karena orang US tidak se-friendly orang Indonesia, in my point of view ya, menurut aku gitu. Mereka baik banget, tapi kalau orang Indonesia kan kayak say hello gitu kan, halo gitu. Kalau US, kalau kita tidak inisiatif, agak susah. Nah, aku tuh kesulitan kalau misalnya di lingkungan baru, karena introvert kan, jadi kayak jarang banget aku memulai satu percakapan dengan orang. Nah, group discussion itu sangat membantu sebenarnya. Jadi kayak mau nggak mau harus gitu, harus ada. Tapi mereka cukup kooperatif. Aku sih dapat teman kemarin ada yang dari US sendiri, orang asli, terus dari China ada, dari Nigeria ada, dari Timur Tengah ada, gitu. Jadi saling share. Jadi sebenarnya membantu listening English juga gitu. Karena kalau orang Indonesia kan pronunciation salah satu yang terkenal lumayan bagus ya. Untuk Asia tuh Indonesia punya pronunciation untuk English itu bagus, jadi clear gitu. Tapi ada beberapa yang ngomongnya kayak di dalam mulut gitu loh. Jadi mau nggak mau gue harus berusaha untuk memahami dia ngomong apa gitu kan. Itu sih pengalamannya. Terus yang paling enak di sini suasana kampusnya. Karena banyak banget taman dan orang tuh kayak kalau kamu duduk di taman sambil baca buku atau sambil main handphone, mereka tidak terlalu care yang bagaimana yang kayak harus liatin, nototin gitu kan. Jadi dan lingkungannya sangat-sangat mendukung untuk belajar. Library-nya tuh kalau kampusku punya 4 lantai, 1 ground-nya, 1 dasarnya itu ada ruang khusus untuk anak-anak graduate juga yang S2, S3 gitu. Di situ juga ada cafe sama tempat-tempat print, scan gitu di situ. Terus lantai yang berikutnya, lantai satunya itu sendiri, itu adalah ruang yang bisa dipakai untuk belajar tapi boleh berisik. Jadi kayak boleh ngobrol dengan teman, boleh diskusi, itu di lantai itu. Nah, di lantai kedua dan lantai ketiga itu sudah tidak boleh. Di situ adalah self study. Jadi kumpulan buku-buku di situ. Jadi harus benar-benar tenang, even kayak makan pun nggak boleh bunyi. Jadi hanya kayak misalnya boleh ngemil gitu. Kayak misalnya ngemil dikit nggak boleh ada yang kayak krok-krok bunyi, kamu makan choco chips atau apa gitu, makan chips atau apa, bunyi-bunyi nggak boleh gitu. Jadi ruangannya sangat-sangat mendukung. Kalau untuk plan next semester apa ya Mbak ya?
Untuk next Oke, semester itu aku karena next semester karena itu online lagi-lagi. Padahal kan iya, aku planningnya tuh bisa berinteraksi langsung dengan profesornya, misalnya ke lapangan. Karena ada salah satu mata kuliah yang aku ngambilnya water management. Nah, itu aku pengen banget pelajari sistem bagaimana di US tuh mereka menjaga banget sumber airnya. Karena kalau di sini tuh kayak misalnya ada sungai kecil aja, itu pasti daerah sekitar itu dilindungi. Pasti itu adalah daerah yang hutan. Mereka pasti akan tidak boleh ditebak gitu. Jadi hutan. Jadi pengelolaan dasnya sangat-sangat bagus. Jadi mereka benar-benar menjaga debit airnya gitu. Bahkan aku dengar kalau di sini mau kayak misalnya mau bangun rumah atau mau bangun apa tuh, biasanya mereka akan ngecek saluran airnya paling pertama. Gitu. Jadi aku pengen banget pelajari itu. Jadi langsung ke lapangan untuk lihat bagaimana mereka water manajemennya gitu. Paling pengen sih itu sebenarnya gitu. Tapi karena nggak bisa itu, jadi harus ditunda yang kayak gitu. Terus kalau semester ini aku belum planning untuk internship ya. Aku planning internshipnya nanti next year. Tapi semester ini tuh sudah harus dipersiapkan gitu, kayak harus ngobrol dengan bagian dari career center gitu. Jadi ada bagian yang mengurus kalau misalnya studentnya mau daftar internship, mereka akan bantu untuk misalnya kita harus konsultasi resumenya kita, atau misalnya nanya tentang company, atau misalnya kalau kayak aku pengen NGO, itu NGO yang aku tertariknya di mana. Mereka akan kasih saran untuk nama-nama NGO biasanya. Yang kayak gitu sih. Mbak, kalau research-nya gimana? Nah, Untuk aku tugas akhir. research-nya itu, aku kan memang pengen banget konsentrasinya tuh di konservasi. Nah, tapi kemarin aku diskus dengan profesorku tuh, ada satu profesor yang cocok dengan aku, cuman dia lagi nggak ngajar gitu. Jadi aku sepertinya tidak akan ngambil research murni, tapi aku akan praktek atau aku akan magang untuk tugas akhir. Tapi belum fix karena aku masih harus discuss lagi dengan advisorku gitu. Aku pengen banget research murni, cuman harus dicek, cross check dulu dengan dosenku kan, apakah kalau aku research murni itu waktuku cukup apa enggak, karena LPDP kan cuma 2 tahun gitu. Iya. Jadi kalau aku research murni terutama untuk konservasi, apakah itu mencukupi atau enggak gitu. Jadi takutnya tidak mencukupi, LPDP cut budgetnya nggak bisa kan gitu. Jadi aku harus ikut diskusi dulu gitu dengan advisorku. Nah Mbak, ini dong sampaikan sesuatu ke mahasiswa di Indonesia gitu di masa pandemi ini. Gitu. Apa yang ya pesan-pesan gitulah. Oke, apa ya? Atau ini sih kayaknya karena ini didengar itu nggak cuma awardees yang dengerin sih, mungkin ada yang calon awardee gitu pada dengerin. Biasanya pada komen di YouTube itu minta ini dong, wawancara jurusan ini dong, pada gitu. Nah ini siapa tahu ada yang pengen ke US gitu. Oke. Nah kalau misalnya untuk teman-teman yang misalnya mau awardee atau mau apa sih namanya ke US, biasanya tuh Kedutaan US bagian atasnya pendidikan bekerja sama dengan awardee LPDP juga dan mahasiswa Indonesia yang ada untuk buat acara namanya Bianca. Nah, sama mereka punya konsultasi untuk beasiswa juga gitu. Jadi ada tuh kalau nggak salah pernah di-share di Instagram LPDP RI. Aku bukan anak sosmed banget, jadi bisa dicari-cari di situ. Ada tuh namanya Bianca, bisa di-share gitu. Atau kalau misalnya mau tanya-tanya, banyak awardee yang aku pikir bisa bersedia gitu. Untuk ngobrol-ngobrol simple bisa disesuaikan dengan jadwal kuliah gitu. Kalau untuk teman-teman mahasiswa, aku pikir kita sama-sama menghadapi situasi yang sama ya. Bosan di kamar dan sebagainya. Bingung, stres juga. Cuman satu hal, carilah kesibukan yang apa ya, bisa sebenarnya membangun diri kita sendiri gitu. Apalagi masa libur kan. Jadi kalau aku personally, aku biasanya selalu buat evaluasi. Hari ini aku sudah ngapain aja yang bisa improve knowledge aku atau personality aku secara pribadi gitu. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, berarti harus dilihat ulang schedule-nya. Kayak misalnya buku yang aku baca, atau misalnya YouTube yang aku nonton. Boleh main, karena masa libur ya.
kembali ke kuliah itu pasti boleh main, tapi harus seimbang dengan sesuatu yang kita dapatkan gitu. Terus never compare yourself to others actually. Personally ya kalau aku. Karena ternyata dia itu lebih baik, dia itu lebih baik. No, nggak ada yang lebih baik dari kita, dan kita juga nggak ada yang lebih baik sih. Lakuin yang bisa kita lakuin sebisa mungkin yang kita anggap itu baik gitu. Dan tetaplah berjuang karena masih ada orang-orang yang menanti kesuksesan kita. Not only us gitu. Kita punya keluarga, kita punya orang-orang yang melihat kita sebagai inspirasi gitu dan sebagainya. Jadi apapun yang terjadi, keep fighting. Dan untuk acaranya podcast UGM sukses terus ya. I'm really appreciate it. Oh my god. Makasih Mbak. Untuk menutup, aku benar-benar mengapresiasi kegiatan kalian di masa pandemi, dan menurut aku itu smart gitu loh. Kegiatan yang smart, yang bisa bermanfaat not only for kalian tapi juga buat banyak orang. Thank you so much. Terima kasih juga Mbak. Mbak, untuk menutup podcast ini, aku kutip ini kata-kata Mbak tadi. Tetaplah berjuang karena ada orang yang menunggu kita. Nah, Mbak Mei, kita tunggu di Indonesia. Kita tutup acara Ngobrol Awardee episode ke-6 ini. Semoga bermanfaat buat para pendengar dan penonton di YouTube. Jangan lupa subscribe, komen, and share. Selamat like. Thank you so much. Bye-bye. Oke, bye. Terima kasih Mbak Mei. Sama-sama ya. Sukses buat acaranya. Iya. Ya, ditunggu di Indonesia. Siap-siap. Keep in touch ya. Oke.